Halo guys, dengan banyaknya berita-berita beberapa tahun terakhir tentang YouTuber dan influencer yang suka flexing, dan mereka menjadi inspirasi banyak orang untuk memiliki barang-barang mewah, gue berharap dengan video kali ini gue bisa kasih perspektif yang berbeda. Soalnya, kalau misalnya orang penghasilannya tambah lama tambah banyak, mobilnya ngikut tambah lama tambah keren. Kalau gue sejak penghasilan gue meningkat, mobil gue tambah lama justru tambah jelek. Dari awalnya Nissan GT-R ke BMW 3 Series, dan sekarang mobil sehari-hari gue itu adalah Calya. Dan gue mau teman-teman paham kenapa flexing Calya itu jauh lebih seksi dibanding flexing mobil sport. Buat teman-teman yang bukan pencinta mobil dan gak ngerti harga-harga mobil, supaya dapat konteks, di tahun 2022, mobil baru Nissan GT-R itu harganya antara 8 sampai 9 miliar, kalau misalnya BMW 3 Series itu berkisar 1 miliar, dan Calya itu nggak sampai 200 juta rupiah. Gue mau berusaha untuk mengubah mindset teman-teman, millennials yang bangga dengan flexing spending mobil mewah, tas branded, sepatu puluhan juta, justru jadi spending nggak buang-buang duit. Dan flexing, lu menabung, bahkan flexing, lu menginvestasikan duit untuk masa depan, keluarga, anak, istri, orang tua kalian. Gue berharap banget bisa bantu dorong kedisiplinan finansial kalian supaya enggak buang-buang duit untuk hal yang sia-sia. Nanti gue juga bakal sharing kenapa duit yang kalian tabung atau investasikan itu bisa naik 2 kali lipat setiap 6 tahun. Jadi hari ini topiknya sedikit berbeda dengan yang lain karena gue bakal lebih personal. Again, menurut gue, ini penting banget buat semua orang. Gue mau temen-temen, mau kalian itu single, udah married, masih murid, udah bekerja, atau bahkan yang udah berpenghasilan tinggi, supaya kita itu bangga karena menabung dan berinvestasi. Bukan bangga karena kita itu beli mobil atau barang mewah. Padahal investasi sedikit dan bahkan banyak utang. Jadi gue bakal bagi video ini menjadi 3. Pertama, gue bakal sharing pengalaman gue dengan Nissan GT-R. Kedua, gue bakal sharing kenapa duit kita, gimana caranya bisa naik 2 kali lipat setiap 6 tahun, dan penjelasan Rule of 72. Ketiga, gue bakal sharing harga real dari barang yang kita beli dan kenapa Calya itu lebih seksi dari Nissan GT-R. Oke, so pertama, waktu gue pertama kali bawa pulang Nissan GT-R, tentunya gue happy banget ya. Apalagi di saat itu gue masih umur 20-an, single dan available, dan mobil sport itu adalah mobil sport pertama gue. Lo tau nggak sih, Nissan GT-R itu saking cepetnya, kalau misalnya lo tancap gas, seluruh badan lo tuh nempel di kursi mobil, dan itu seru banget. Gue inget, dulu pakai mobilnya kemana-mana. Ke kantor iya, ke gereja iya, ketemu teman-teman di restoran iya, dan kalau misalnya ke mall, misalnya ke PP, ke Grand Indonesia, ke Plaza Indonesia, itu parkirnya di lobi. Bayar vale 500.000 supaya mobilnya bisa mejeng di depan lobi, pintu masuk. Tapi habis itu gue pikir-pikir, kenapa ya gue naik mobil ini? Gue padahal paling buta kalau misalnya ditanya tentang mobil. Cuman tahu berapa horsepower sama kecepatan 0 sampai 100 km per jam berapa. Gue nggak ngerti sampai sekarang, mana tahu apa artinya cc, berapa silinder, torque, V6, V10, gue nggak ngerti semua itu. Dan gue sadar, ternyata gue itu naik mobil tujuannya cuma buat gaya-gayaan. Cuma dapat pujian, wow mobilnya keren. Lalu kalau misalnya dipikir-pikir, bego juga ya gue. Who am I trying to impress? Emangnya orang-orang di lobi Plaza Indonesia yang liatin gue saat gue masuk ke mobil, itu penting buat gue. Lalu, since gue masih single saat itu, apakah gue mau dapetin pasangan yang attracted sama gue gara-gara gue naik mobil sport? Jadi saat itu gue mulai sadar tuh, kayaknya nggak penting deh. Buat apa sih naik Nissan GT-R? Now, don't get me wrong ya, bukan berarti mobil sport itu salah. Yang gue permasalahkan ini adalah,
Gue suka mobil aja? Enggak. Buat gue, mobil itu adalah ya mobil. Kendaraan buat bantu ngebawa kita dari poin A ke poin B. Jadi apa bedanya sama Calya yang harganya jauh lebih murah? Itu gue pribadi ya. Tapi sekali lagi, kalau misalnya kalian udah di level yang secara finansial itu sangat kuat, dan kalian itu memang hobi dan pencinta mobil, ya bebas. Silakan aja dan nggak ada salahnya spend sedikit dari penghasilan kalian untuk enjoy life. Dan definisi kuat itu, patokan gue adalah, kalau misal buat hobi, maksimal kalian cuma boleh keluarin 5% dari net worth kalian. Misalnya, net worth kalian itu adalah 10 miliar rupiah. Nggak boleh spend lebih banyak dari 500 juta buat hobi mobil. Kenapa 5%? Ya simply karena mobil itu adalah depreciating asset. Dan kalian kehilangan opportunity untuk investasikan duit kalian. Ini gue masuk ke topik pembicaraan kedua gue, yaitu Rule of 72. Rule of 72 itu adalah cara gampang buat kita estimasi kira-kira kita butuh berapa tahun untuk dobelin duit kita. Misalnya, kalau misalnya kita targetin rata-rata investasi kita itu dapat 12%, berarti 72 dibagi 12, kita bakal dobelin duit kita setiap 6 tahun. Jadi sekarang kita punya dua alternatif. Pertama, misalnya kalian ada pilihan mobil A 100 juta atau mobil B 200 juta. Kalian bisa spend 100 juta lebih untuk upgrade dari mobil A ke mobil B. Tapi begitu keluar dari showroom, harganya langsung otomatis drop, misalnya 15-20%. Lalu dalam 12 tahun, bisa-bisa aja nilai mobil B itu sisa 50 juta atau minus 75%. Jadi duit ekstra 100 juta yang kalian sebenarnya nggak terlalu butuh untuk upgrade dari mobil A ke mobil B itu secara value sisa 25 juta. Bayangin, kalau misalnya kalian masukin duit itu di investasi, misalnya kita bilang dengan rata-rata 12% setahun, duit kalian itu tuh naik 2 kali lipat setiap 6 tahun. Artinya, 100 juta kalian yang tadi kalian nggak jadi beli mobil, itu dalam 12 tahun udah jadi 400 juta. Dan kalau misalnya kalian pakai yang menurut gue jauh lebih aman lagi, misalnya rata-rata 6%. Duit kalian itu tuh udah naik dari 100 juta ke 200 juta. Apalagi IHSG itu dalam 20 tahun terakhir naik rata-rata 15-16% loh. Jadi kalau misalnya kalian terima rata-rata IHSG, dalam 12 tahun, duit kalian itu tuh dari 100 juta naik jadi 630 juta. Dan kalau misalnya kita berandai-andai ya, kalian agresif dan somehow bisa dapat di atas rata-rata dengan return 20%, kalian itu tuh bisa dapat 1 miliar dalam 12 tahun dengan investasi 100 juta aja. Tapi oke lah, kita nggak usah berandai-andai. Gue ambil yang rata-rata 12% setahun. Kalian mau pilih yang mana? Mau upgrade mobil nambah 100 juta, tapi 12 tahun lagi nanti sisa 25 juta, atau mau coba bener-bener tanya, butuh nggak sih gue nambah 100 juta untuk mobil ini? Karena kalau misalnya jawaban kalian enggak, dan akhirnya kalian invest, kalian berpotensi jadi jauh lebih kaya menjadi 400 juta dalam 12 tahun lagi. Nah, kalian jangan bilang, bro, gue nggak langsung kok taruh 100 juta, kan gue nyicil. Cicilan gue paling sebulan cuma bayar 1 jutaan. Jangan salah. Itu juga sama aja. Soalnya sekarang bukannya kalian dari 100 juta ke 25 juta, ini kalau misalnya ditotal-totalin, cicilan kalian itu bisa 120 sampai 130 juta, dan itu turun jadi 25 juta. Dan yang tadinya kalian bisa investasi setiap bulan, sekarang jadinya harus bayar cicilan. Gue sejak sadar ini juga mulai perhatiin. Sekitar gue itu pada spend berapa sih buat beli-beli barang yang sebenarnya nggak bener-bener butuh. Soalnya ini bukan untuk mobil doang loh. Ini bisa untuk apapun. Mau motor, tas branded, sepatu mahal, modif-modif mobil, jalan-jalan yang mahal, jajan-jajan yang mahal, itu semua sama aja. Dan harus kalian tanya,
Bener-bener butuh nggak sih gua beli ini? Gue mau cerita sedikit. Gue dulu pernah punya driver, anak muda, masih umur mungkin 24-25. Dan motor dia itu Ninja. Gue nggak tahu harganya berapa ya, dan bisa aja dia itu belinya second. Tapi itu menurut gue udah gila banget. Loh, kan dia itu gajinya UMR. Kok dia malah beli motor yang harganya itu 40 juta? Walaupun gue sebenarnya nggak gitu tahu harga purchase-nya berapa, tapi yang gue tahu itu adalah dia nggak punya tabungan. Dan untuk bayar cicilannya itu susah banget, harus pinjem duit sana-sini. Jadi practically, buat dia gaya-gayaan, keren-kerenan, itu sama aja menggunakan 100% net worth-nya untuk motor itu. Gue suka banget sama quote ini. Gue pernah ngomongin di video sebelumnya. Quote-nya itu adalah, "Too many people spend money they don't have to buy things they don't need to impress people that don't matter." Artinya, banyak banget orang-orang itu yang beli barang pakai utang buat beli barang yang sebenarnya nggak penting-penting banget, buat gengsi, show off, dan gaya-gayaan yang sebenarnya nggak jelas tujuannya apa. Orang yang ngeliatin juga ya nggak gitu, ya so what gitu. Mungkin di pikiran mereka, mereka itu keren. Widih, gue pakai motor ini. Widih, handphone gue iPhone. Tapi menurut gue, itu cuma permainan di otak mereka aja. Mereka itu udah dicuci otaknya sama sosmed, influencer, artis yang kalau misal beli barang-barang gituan, itu seolah-olah mereka jadi keren. Dan gue mau banget teman-teman rubah mindset ini dari yang bangga dan flexing beli barang mahal menjadi bangga dan flexing gara-gara suka investasi dan flexing suka nabung untuk masa depan. Terakhir, kalau misalnya angkanya 2 kali lipat setiap 6 tahun itu belum terlalu menggiurkan buat teman-teman, gue mau teman-teman sadar bahwa 2 kali lipat setiap 6 tahun itu sama aja kayak 10 kali lipat dalam 20 tahun. 100 juta, setelah 6 tahun jadi 200 juta, setelah 12 tahun jadi 400 juta, setelah 18 tahun menjadi 800 juta, dan setelah 20 tahun itu menjadi 1,1 miliar rupiah. Kalau misalnya teman-teman gimana? Coba ngitung dengan jujur. Berapa total nilai yang kalian udah spend untuk barang yang kalian nggak benar-benar butuh. Dan coba dikalikan 10. Berapa opportunity loss-nya yang seharusnya kalian bisa dapat pada masa tua nanti, 20 tahun lagi? Apakah barang itu worth it sampai kalian kehilangan 10 kali lipat di 20 tahun kemudian? Topik terakhir video kali ini adalah gimana sih caranya kita menghitung harga barang yang paling akurat. Istri gue sih sebenarnya suka bilang gue nerd banget. Tapi gue coba share nerdiness ini ke teman-teman. Menurut gue, kalian ini harus tahu bahwa harga yang sebenarnya kalian bayar itu bukan harga yang ada di price tag. Misalnya, kalau misalnya handphone itu harganya 25 juta, apakah itu benar-benar harganya 25 juta? Lalu misalnya ada harga tas LV 25 juta. Apakah tas LV itu artinya sama harganya kayak handphone yang 25 juta? Menurut gua, untuk menjawab pertanyaan itu, harusnya metrik yang kalian gunakan itu adalah bukan harga di price tag, tapi harga per pakai. Maksud gue gini, kalau misalnya handphone kalian itu kalian rencananya pakai 3 tahun, artinya kalian itu bayar 25 juta dibagi 1095 hari atau Rp22.831 per hari. Sedangkan kalau misalnya kalian beli tas LV dan kalian simpen terus di lemari, soalnya takut rusak, takut kotor, misalnya kalian pakai khusus untuk special occasion, jadi setahun itu cuma pakai 4 kali, dan misalnya tas LV itu tahan 10 tahun, berarti kalian itu bayar 25 juta dibagi 40 atau 625.000 per sekali pakai. Jadi menurut gua, keputusan kalian untuk beli barang itu tergantung dari kalian mau pakai barang ini berapa kali. Kalau misalnya Nissan GT-R, kalian beli 8,5 miliar, dan kita asumsi pakainya itu cuma 5 kali setahun khusus untuk event-event tertentu.
dan kalian jual 5 tahun lagi, dan saat 5 tahun lagi itu harganya sisa setengah, artinya harganya itu 170 juta per sekali pakai. Sedangkan kalau misalnya kalian pakai Kalia 180 juta, dan asumsi yang sama 5 tahun lagi itu sisa harganya setengah, dan kalian pakai 5 kali seminggu untuk kerja, artinya harganya itu cuma 69.000 per hari kalian pakai. Ini tinggal kalian sendiri yang jawab. Apakah benar-benar worth it bayar 170 juta per pakai Nissan GT-R? Apakah benar-benar worth it beli tas LV dengan harga 625.000 per sekali pakai? Ini gue nggak bisa jawab ya, soalnya tergantung dari berapa penting barang ini untuk kalian, dan apakah untuk kemewahan tersebut kalian cuma spending sekian persennya dari net worth kalian. Gue yakin banyak yang bilang itu worth it, and that's fine. Tapi buat gue jauh lebih happy naik Kalia yang bayar 69.000 per hari, dan gue bangga bisa flexing kalau misalnya gue nabung dan berinvestasi. Thank you udah nonton video kali ini. Kalau suka, jangan lupa smash that like button dan subscribe. I will see you guys in the next video.